Nun sewu, badhe nyuwun pirsa. Nggih. Petilasane Syekh Amongrogo niki kan pundi, Pak? Tentang tanggane. Oh, tetanggane. Oh, mlebet nganan niku nggih. Nggih. Oh, asmanipun Pak sinten? Kula Pak Tian. Pak Tion. Oh, jenengan. Semanding mriki nggih. Semanding. Patus napa? Rumput. Nggih, patus rumput. Kok ngesno senso napa? Nggih, mau waduh kados gedhe ngoten. Ingkang ziarah kathah, Pak. Apunten nggih, weduang mboten munggah nggih. Oh, nggih. Ning anu nggih terpelihara nggih. 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 Matur nuwun nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purwoso Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saat ini saya ada di Gunung Dangean, atau nama gunungnya Gunung Padangean. Ini wilayah Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Ini ya, jalannya meskipun di tengah hutan tapi sudah dirabat cor. Banyak juga para peladang yang lagi mengerjakan lahannya di sekitar tempat ini. Nah, di tempat ini ada sebuah situs namanya Petilasan Syekh Amongrogo. Beliau adalah putra dari Kanjeng Sunan Giri Prapen. Nah, kita akan mengeksplor, kita akan menunjukkan pada sedulur semuanya sekaligus bagaimana tentang sosok beliau ini. Matur nuwun, semoga tetap sedulur stay terus mengikuti channel-channel atau tayangan-tayangan dari channel ini, dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Belepotan ya, lama nggak ngevlog, saya 1 bulan lebih. Salam. Sedulur, ini adalah Gunung Dangean. Gunung Dangean berada di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Ada satu tempat yang sangat menarik untuk kita kunjungi. Berada di kanan jalan apabila kita menempuh perjalanan dari timur. Dihiasi dengan beberapa anak tangga yang sudah penuh dengan lumut maupun daun-daun kering. Menuju ke puncak, di tempat inilah ada salah satu situs kuno, yakni Petilasan Syekh Amongrogo. Syekh Amongrogo sendiri adalah salah satu sosok yang muncul atau terkenal dalam naskah Serat Centini. Serat Centini adalah sebuah karya sastra yang ditulis pada tahun 1850, yakni di masa Surakarta atau Mataram Islam berada di bawah kekuasaan atau pimpinan Susuhunan Pakubuwono yang kelima. Dalam naskah Centini atau Serat Centini dikisahkan 3 orang putra dari Kanjeng Sunan Giri Prapen, yakni Jayeng Resmi, Jayeng Sari, dan Niken Rancang Kapti melarikan diri ketika Giri Kedaton, yakni pesantren Sunan Giri Prapen, hancur oleh serbuan Sultan Agung, yakni terjadi pada kurang lebih abad 17 atau tahun 1600-an. Mereka bertiga lari dari pengejaran agen-agen rahasia Sultan Agung. Mereka tercerai-berai, kemudian masuk ke desa-desa terpencil, mendaki lereng-lereng gunung, bersembunyi di hutan-hutan, dan bahkan berdiam atau bersembunyi di reruntuhan candi. Mereka belajar ilmu agama kepada berbagai kiai dan para pertapa yang ditemui. Belajar ilmu pengobatan, ilmu arsitek, sampai ilmu erotika atau seksologi Jawa. Setelah memiliki makam yang tinggi, Jayeng Resmi atau kadang dikenal sebagai Sayyid Abdullah, juga dikenal sebagai Pangeran Kidul, mengubah namanya menjadi Syekh Amongrogo. Hampir seluruh sudut-sudut Pulau Jawa sudah disinggahi oleh Jayeng Resmi atau Syekh Amongrogo. Dalam perjalanan tersebut, Syekh Amongrogo atau Jayeng Resmi juga berjumpa dengan seorang wanita yang mana kemudian diambil sebagai istri. Wanita tersebut adalah Niken Tambang Raras.
bersama Niken Tambang Raras yang juga menyertai perjalanan Syekh Amongrogo turut serta Ni Centini yang kemudian diambil sebagai tajuk naskah tersebut. Perjalanan Syekh Amongrogo, Niken Tambang Raras dan Centini konon juga sempat sampai ke wilayah Ponorogo. Mereka bertiga berdiam di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Dangean, yang mana dalam serat Centini disebut sebagai Gunung Padangean, dan ini adalah tempat tersebut. Ada sebuah batu pipih yang mana bisa dikatakan disebut sebagai altar, atau lebih mudah saya menyebutnya sebagai Watu Gilang. Mungkin dulunya tempat ini adalah tempat di mana Jayeng Resmi atau Syekh Amongrogo sering duduk atau merenung. Tempat ini masih nampak sering dikunjungi atau diziarahi banyak orang. Terbukti banyak bunga-bungaan yang ditaruh di tempat ini, kemudian pecok bakal, minyak panbo, dan lain sebagainya. Bahkan bebungaan atau sekar, orang Jawa menyebutnya demikian, masih nampak belum kering atau belum terlalu kering, masih terlihat mamel, sehingga bisa dikatakan baru saja barangkali ada orang yang berziarah ke petilasan Syekh Amongrogo yang ada di Gunung Dangean, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ini. Tempat ini memang terkesan sunyi dan sepi, sangat jauh dari keramaian. Ada di puncak sebuah bukit kecil yang disebut sebagai Gunung Dangean, pun juga berada di antara kelepatan hutan jati yang mengelilingi kanan dan kiri petilasan Syekh Amongrogo yang terkenal ini. Anda pecinta sejarah tentunya belum lengkap jika belum datang berziarah atau berkunjung ke puncak Gunung Dangean ini, di mana di tempat inilah Jayeng Resmi atau Syekh Amongrogo meninggalkan jejak dalam masa perjalanannya saat Giri runtuh oleh serbuan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram. Sedulur, inilah situs kuno petilasan dari Syekh Amongrogo. Ini ada di Gunung Dangean seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa merujuk pada catatan serat Centini yang meskipun karya sastra, tetapi bersifat semacam reportase dengan bersetting cerita sekitar masa Kanjeng Sultan Agung. Berarti kemungkinan besar beliau ada di sini sekitar tahun 1635 atau 1640-an lah, sekitar itu. Jejak sejarah selalu tertinggal dimanapun leluhur kita sempat singgah. Untuk itu tetap ikuti perjalanan kami untuk napak tilas jejak-jejak yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita di Nusantara, di Pulau Jawa, dan utamanya di kawasan Ponorogo dan sekitarnya. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.